Assalamualaikum. Saya akan melaksanakan pembantangan lisan untuk mata kuliah Bahasa Melayu untuk Pelajar Nusantara LMCM 1093. Saya Riza Megasari dengan nomor metrik 4112924. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau membincangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah pengenalan latar belakang diri. Yang kedua adalah sistem panggilan. Yang ketiga adalah adat budaya. Yang keempat adalah tabu bahasa. Dan yang kelima adalah 3 kategori kata. Yang pertama adalah pengenalan diri. Perkenalkan, sebelumnya salam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Riza Megasari. Saya merupakan pelajar PhD di Fakulti Pendidikan. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya sudah berkahwin dan memiliki 2 orang anak. Saya telah menetap di Kota Malang sejak tahun 2014. Kota Malang mempunyai cuaca yang sejuk, membuatkan saya betah di kota ini. Saya mempunyai hobi menonton drama Korea, karena ia mempunyai jalan cerita yang bagus, menarik, dan pastinya ia mempunyai episode yang cukup pendek untuk dinikmati. Sekian perkenalan dari saya, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan secara bersemuka. Untuk yang kedua adalah mengenai sistem panggilan. Di sistem panggilan kali ini saya akan menjelaskan ada 3 hal yang biasanya digunakan sistem panggilan ini di kalangan atau di adat Jawa. Yang pertama adalah kowe, yang kedua adalah sampean, yang ketiga adalah panjenengan. Kowe ialah nama panggilan yang digunakan dalam adat Jawa untuk kawan yang sebaya, yang sudah akrab, atau yang dikenali lebih mudah. Untuk yang kedua adalah sampean. Sampean adalah panggilan yang lebih sopan daripada kowe. Digunakan dalam adat Jawa untuk orang yang lebih tua, sama umur yang baru Anda kenali, dan panggilan daripada ibu bapak untuk memanggil anak atau yang lebih muda. Yang ketiga adalah panjenengan. Panjenengan adalah panggilan yang lebih sopan daripada sampean. Digunakan dalam adat Jawa untuk orang tua, orang yang dihormati, dan juga orang tua yang baru diiktikraf dengan jabatan lebih tinggi. Untuk selanjutnya adalah adat dan budaya. Adat dan budaya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebiasaan orang-orang yang ada di Kota Malang. Nama adat dan budaya ini adalah Biodo. Seperti yang ada di gambar di samping, Biodo merupakan salah satu adat budaya yang masih terpelihara di Malang. Biodo merupakan kegiatan membantu atau bekerja sama membantu jiran tetangga yang mengadakan perayaan. Bukan saja jiran, Biodo juga dilakukan oleh saudara terdekat dan jauh. Mereka berpusu-pusu membawa barang keperluan untuk pendiri dan kemudian memasak bersama. Aktiviti ini dijalankan selama beberapa hari sebelum perayaan. Biasanya, jiran tetangga membantu menyediakan hidangan untuk tetamu. Sambutan itu bukan sahaja sambutan perkawinan, malah ulang tahun kematian, ataupun juga tahlilan. Berikutnya adalah tabu bahasa. Tabu bahasa di sini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah lonte, yang kedua adalah babu, yang ketiga adalah kakus. Lonte ialah istilah untuk pelacur yang menjajah badan mereka kepada lelaki lain tanpa hubungan yang sah. Istilah ini sekarang menggunakan istilah wanita tunasusila untuk di Indonesia. Dalam bahasa Melayu, lonte biasanya disebut dengan jalang. Untuk yang kedua adalah babu. Babu ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada pembantu rumah. Perkataan ini dianggap tidak sopan karena merendahkan kerja pembantu rumah. Istilah sekarang yang digunakan adalah asisten rumah tangga kalau di Indonesia, kalau di Malaysia disebut sebagai pengurus rumah. Tabu bahasa yang ketiga ialah kakus. Kakus ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tempat membuang air besar. Istilah yang digunakan sekarang ialah toilet atau tandas dalam bahasa Melayu. Berikutnya adalah 3 kategori kata. Yang pertama adalah kata berbeza
tetapi makna sama. Ada 3 kata yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah kamar bilik, kemudian mobil kereta, yang ketiga adalah kulkas dan peti es. Kamar bilik, bilik yang bertebat atau tertutup dinding yang merupakan sebagian dari pada rumah atau bangunan. Biasanya bertebat atau dibatasi oleh 4 dinding. Di Indonesia biasa disebut kamar, di Malaysia biasa disebut bilik. Berikutnya adalah mobil dan kereta. Mobil biasanya digunakan di dalam bahasa Indonesia, dan kereta biasanya digunakan di dalam bahasa Malaysia yang memiliki makna yang sama, yaitu kendaraan bermotor beroda 4 untuk memandu. Kemudian kata yang ketiga adalah kulkas dan peti es. Kulkas biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dan peti es digunakan dalam bahasa Melayu. Memiliki makna yang sama, yaitu tempat menyimpan makanan supaya tidak basi dengan suhu yang sangat sejuk atau bahkan malah membeku. Berikutnya adalah kata sama tetapi makna berbeza. Yang pertama ada percuma, kemudian ada pantas, yang ketiga adalah wayang. Percuma di Indonesia memiliki makna sia-sia atau tiada guna, sedangkan di Malaysia percuma memiliki makna gratis. Pantas di Indonesia memiliki makna patut atau layak. Di Malaysia, pantas memiliki makna cepat atau sesuai. Kemudian kata yang ketiga adalah wayang. Wayang di Indonesia merupakan karya seni untuk pertunjukan yang terbuat dari kulit binatang. Sedangkan di Malaysia, wayang adalah film. 3 kategori kata yang terakhir, yaitu mengenai makna atau kata yang sama, tetapi sedikit beza bunyinya. Yang pertama adalah email atau email. Di Malaysia kita sebut email, di Indonesia kita sebut email, merupakan pesan yang dikirim melalui elektrik atau melalui email yang ada di platform-platform Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Kemudian ada bahasa resmi kalau di Indonesia dan rasmi kalau di Malaysia. Kemudian kata yang 3 adalah pensil dan juga pensel. Biasanya digunakan sebagai alat untuk menulis. Nah, sudah saya sampaikan semua pembentangan lisan saya, mulai dari perkenalan diri hingga 3 kategori kata. Tak luput saya sampaikan ada pantun, makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kuucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.